apapun bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, kemudian mereka hubung-hubungkan bahwa di antara dua orang ini sudah pecah. Walaupun logiknya nggak ada, tapi mereka paksakan aja itu. Apa yang dikatakan Jokowi itu semuanya bohong. Dia bilang bohong, ini salah ketik dia, bohong. Dan di situ juga mematahkan semua hal yang orang anggap mereka retak, mereka sudah akan berpisah jalan, mereka akan saling menyakiti, segala mimpi-mimpi buruk para pemarah ini. Ada video yang dikirim ke saya, Rocky Gerung lagi joget-joget di satu tempat itu ya, dengan seorang penyanyi. Jadi kalau kita besok masih mendengar sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita bersuara miring, nyinyir, cerewet, dan penuh dengan insinuasi yang negatif, ya biarkan aja Bang, karena memang mereka harus ada. Apalagi ini kita nggak perlu bayar mereka lagi untuk melakukan itu. Tetapi hanya mengungkapkan sisi-sisi pribadi. Keluarga, ini saya kira ini istilah tadi kan, nyinyir, bahwa ini ada sikap-sikap orang yang kalah ini sebenarnya, lalu tidak mau menerima kekalahan kan. Harmonisasi Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan banyak pihak yang kemudian seolah-olah menarasikan bahwa mereka sudah pecah. Saya dari awal percaya itu terjadi akibat keinginan mereka sebenarnya. Jadi mereka itu membayangkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah karena keinginan mereka seperti itu. Jadi kalau mereka menganalisa bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah, sudah retak dan lain-lain, itu karena dari diri mereka itu ingin hal itu terjadi, Bang. Jadi apapun bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, kemudian mereka hubung-hubungkan bahwa di antara dua orang ini sudah pecah. Walaupun logiknya nggak ada, tapi mereka paksakan aja itu. Kalau kita lihat itu kita kasihan juga Bang, karena teman-teman ini kan teman-teman kita juga. Kita juga mau kasih tahu mereka kan juga antara males sama malu juga gitu. Untuk ngomong hal yang kita tahu tuh jauh dari apa yang mereka harapkan gitu. Dan yang lebih apa yang dikatakan Jokowi itu semuanya bohong. Dia bilang bohong, ini salah ketik dia, bohong maksudnya mungkin. Saya saat ini lagi di depannya Jokowi yang tidak kena kamera, liputan dari wartawan Kaltim. Saya bilang, bohongnya di mana? Tanda tanya. Itu saja pertanyaan saya. Mengenai investor, nyatanya sampai saat ini proyeknya IKN bulan Desember nanti semua kontraktor BUMN selesai kontraknya. Sudah ada beberapa gedung yang mestinya sampai bulan Desember, tapi sudah gulung tikar. Pekerjanya sudah didemobilisasi. Artinya sudah dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Saya hanya menyampaikan saja dan saya tentu tidak bisa mengatakan namanya siapa. Tapi yang jelas dia adalah seorang pekerja di sana yang memang sehari-hari ada di sana. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum, saya tanya, mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan, jangan ke 5 tahun, 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Bayangkan, itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua, panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa, jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Jenderalnya kan cuma berapa tahun, tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga. Dan yang lebih kasihan lagi, Bang Julvan, kita tahu juga bahwa keinginan mereka itu makin hari justru bukan makin dekat dengan apa yang mereka bayangkan, tapi makin jauh. Nah celakanya lagi pada Rapimnas Gerindra yang kemarin ini kebetulan ini pertama kali Bang, saya datang di acara partai politik. Kesan saya nih Bang, saya rasa ini adalah acara partai politik yang paling hebat yang saya pernah lihat. Dan yang luar biasa memang ditutup oleh dua pidatonya Pak Prabowo dan pidato Pak Jokowi yang super luar biasa Bang. Dan di situ juga mematahkan semua hal yang orang anggap mereka retak, mereka sudah akan berpisah jalan, mereka akan saling menyakiti. Segala mimpi-mimpi buruk
para pemarah ini, ya, ini tampaknya di situ kemudian jadi lemes semua nih Bang. Jadi kalau saya bayangkan teman-teman saya yang pemarah ini, kayaknya waktu nonton acara itu lemes semua tuh mereka, gitu. Karena habis acara itu saya lihat kemudian dunia podcast juga agak redup tuh, karena memang acara Rapimnas Gerindra itu betul-betul mematahkan semua analisa yang seolah-olah cerdas tadi itu Bang, yang seolah-olah mereka tuh punya sumber khusus, punya kedekatan khusus atau yang lain-lain tadi itu terpatahkan semua oleh dua pidato tadi. Dan yang kedua Bang, catatan penting juga atas dua pidato itu, inilah pertama kali presiden yang akan mengakhiri jabatannya begitu dekatnya dengan presiden berikutnya. Artinya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Pak Jokowi, bahwa sebagai presiden dia bukan saja sukses 10 tahun ini, tapi dia juga sukses menyiapkan penggantinya yang melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama Bang. Dan yang luar biasa, Pak Prabowo walaupun lebih senior dari Pak Jokowi, walaupun berusia lebih tua dari Pak Jokowi, tapi betul-betul menjadi seorang yang punya jiwa yang baik, jiwa yang negarawan, yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang menggantikan Pak Jokowi. Luar biasa Bang. Jadi kita harus apresiasi mereka berdua sebagai negarawan-negarawan Indonesia yang membanggakan. Jadi ingat tadi kenapa podcast juga sepi ya tadi setelah pidato itu ya. Karena saya ada yang kirim di atasnya pidato Pak Jokowi dan Prabowo, di bawahnya ada video yang dikirim ke saya, Rocky Gerung lagi joget-joget di satu tempat itu ya, dengan seorang penyanyi. Ya itu sih biasa-biasa aja. Cuman apa maksud orang ini ngirim-ngirim? Ketika pidato di Nasdem, Pak Jokowi mengatakan dulu datangnya rame-rame, sekarang sendirian, kan gitu. Artinya dia merasa sendirian. Dalam pikiran orang, wah ini Prabowo sudah meninggalkan Jokowi ketika pidato di Nasdem. Tapi kan ketika beliau berpidato di Gerindra, situasi kan berubah. Jadi ada ini yang beredar di media sosial, saya kira ini mungkin benar ya. Ini dari Pak Prabowo nih. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerindra. Itu pidatonya Pak Prabowo. Ya, kami di belakang Bapak. Ya. Nah ini kan saya kira luar biasa ya. Luar biasa. Tadi kan kita bicara kelompok-kelompok kan. Ini penyebabnya apa kok mereka itu belum bisa menyatakan sepenuh hati lah bahwa kita harus sukseskan ini. Sekarang justru sudah dalam posisi ikhlas Bang Julvan, bahwa memang harus ada yang seperti itu. Dan gak usah besar-besar. Itu kan kira-kira mungkin kelompok itu nggak lebih dari 15% lah Bang. Jadi dari pidato ke pidato Pak Prabowo yang kita dengarkan itu, dari pidato di Kongres PAN, di Kongres Partai Nasdem, dan terakhir di Gerindra itu kan terlihat sekali sebenarnya Pak Prabowo menyadari keterpilihan dia sebagai presiden ini bukanlah sesuatu yang untuk dibangga-banggakan, tapi ini harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu kan besar sekali. Karena tantangan besar kita menuju 2045, menuju Indonesia maju. Nah, bagaimana agar kita menjadi Indonesia maju itu? Memang diperlukan kerja keras, dan untuk kerja keras itu akan menjadi lebih ringan Bang, kalau kekuatan yang ada di Indonesia ini, orang-orang baik di Indonesia ini kemudian bersatu padu dalam satu orkestrasi yang sama dengan dirigen Pak Prabowo gitu Bang. Nah memang tadinya saya berharap dan masih ada punya optimisme bahwa pada akhirnya Pak Prabowo akan bisa merangkul seluruhnya. Tetapi akhirnya saya sadari juga bahwa gak perlulah kita paksakan itu. Gak perlulah angka mutlak 100% itu kita punya Bang. Karena pun sekarang kalau kita anggap ini sudah 85%, cukup juga Bang. Gitu. 85% itu kan kalau kita zaman kuliah dulu udah nilainya udah A juga itu gitu. Buat apa harus kejar yang sampai 100 gitu. Nah, kalau kita lihat situasi yang hari ini yang terjadi, barangkali yang penting juga kita selalu bangkitkan ke depan adalah
tentang optimisme dan tentang pikiran-pikiran yang baik, Bang. Sekarang ini masyarakat kita ya akibat beberapa keriuh rendahan belakangan, terutama sejak demam media sosial ini, itu kan lebih suka berantem sebenarnya. Nah, tetapi yang unik adalah Pilpres kita ini justru mengakhiri itu, Bang. Pemilihan presiden kita yang terakhir ini masuk ke fase mengakhiri itu, mengakhiri keriuh rendahan itu. Kalau kita lihat itu, maka harusnya, Bang, hanya orang-orang yang memang tanda kutip tingkat malunya memang udah nggak bisa ditekan lagi, yang masih bersuara miring sebenarnya, Bang, ke depan. Jadi kalau kita besok masih mendengar sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita bersuara miring, nyinyir, cerewet, dan penuh dengan insinuasi yang negatif, ya biarkan aja, Bang, karena memang mereka harus ada. Apalagi ini kita nggak perlu bayar mereka lagi untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita yang 85% ini bisa bersatu padu dan kemudian menjadi sinergi yang kuat untuk membangun bangsa ini ke depan agar tercapai cita-cita Indonesia Emas 2045 itu, Bang. Iya. Saya rasa itu kita harus ikhlas terhadap yang sisa ini begitu. Karena memang mereka harus ada sebenarnya. Artinya kan memang kalau dalam demokrasi kelompok oposisi itu ada. Ya. Tapi kalau kita lihat kelompok-kelompok yang ada ini kan bukan oposisi. Karena yang mereka persoalkan itu bukan program, bukan policy dari pemerintah. Ya kan? Tetapi hanya mengungkapkan sisi-sisi pribadi, keluarga. Ini saya kira ini istilah tadi kan, nyinyir bahwa ini ada sikap-sikap orang yang kalah ini sebenarnya, lalu tidak mau menerima kekalahan kan.